Saya akan membacakan sebagian ayat dari Efesus pasal 3, 7 sampai dengan 12. Saya minta pendeta Yung Tik Yuk yang akan membacakan bagian ini. Efesus pasal ketiga, ayat ke-7 sampai ayat 12. Saudara-saudara. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. 13. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Karena kesesakanku adalah kemuliaanmu semua. Karena kesesakanku adalah kemuliaanmu. Puji Tuhan. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena rahasia kebenaran Injil yang tersimpan di dalam segala zaman sudah Tuhan nyatakan kepada zaman-zaman akhir ini melalui nabi dan melalui para rasul. Kami bersyukur supaya kami boleh bersama-sama dengan segala pemerintah, penguasa surgawi untuk mengetahui bagaimana rahasia itu sudah diatur dan sudah dinyatakan di dalam ciptaan. Kami berterima kasih pula melalui Kristus kami masuk ke dalam anugerah di mana kami berdiri pada sekarang ini. Dengar doa kami dan berkati jam selanjutnya, memberikan kekuatan kepada kami untuk mengerti firman Tuhan yang akan kami renungkan. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, minggu yang lalu kita telah memikirkan tentang di dalam Kristus kita telah memperoleh Injil yang sudah diberikan rahasianya kepada para nabi dan rasul pada akhir zaman ini. Ini berarti dari zaman ke zaman, di dalam segala zaman-zaman yang kuno, Tuhan menutup, Tuhan merahasiakan itu dan tidak mengizinkan itu diberitahu. Sampai pada saat nabi-nabi terpilih dan rasul-rasul diutus, maka Tuhan memberitahu kepada mereka bagaimana cara keselamatan dan anugerah Tuhan ini dinyatakan kepada manusia. Saudara-saudara, pada ayat yang ke-7 Paulus berkata bahwa melalui Injil inilah aku sudah menjadi pelayan, adalah berdasarkan anugerah Tuhan dan kuasa yang diberikan kepadaku. Nah, saudara-saudara, di sini kita melihat gereja mengabarkan Injil, gereja menyatakan kehendak Tuhan kepada seluruh dunia ini dengan dua hal. Pertama, kita diberikan anugerah oleh Tuhan. Kedua, kita diberikan kuasa oleh Tuhan. Tadi pagi-pagi waktu saya bangun, saya memikirkan tentang bedanya studi teologi di barat, di timur, di dulu, sekarang, dan berbagai-bagai corak. Saudara-saudara, lalu saya membagikan menjadi dua macam. Semacam adalah belajar teologi hanya di dalam fase akademis saja. Yang dipentingkan ilmu, yang dipentingkan teori, yang dipentingkan pengetahuan, yang dipentingkan adalah keterampilan bagaimana berpidato dan sebagainya. Dan kedua macam latihan teologi adalah bagaimana mendapatkan firman, lalu bagaimana mendapatkan kuasa untuk memberitakan firman. Saudara-saudara, alangkah indahnya kalau kedua ini bergabung bersama menjadi satu keutuhan di mana di dalam kita mempunyai bijaksana surgawi dan pengertian logika yang menjadikan kita mempunyai comprehensive understanding of the gospel. Saudara-saudara, berarti kita di dalam bidang akademis harus bertanggung jawab. Tetapi itu tidak cukup. Kita perlu firman yang berasal dari Tuhan dinyatakan melalui kesetiaan di dalam iman. Saudara-saudara, manusia adalah satu-satunya makhluk yang berespons kepada Tuhan. Man is the only responsive being before God. Saudara-saudara, waktu kita berespons kepada Tuhan,
Waktu kita bereaksi kepada Tuhan, itu menyatakan sikap kita dan arah kita yang akan ditetapkan di dalam nasib kekekalan. Saudara-saudara, Tuhan berkata, lalu kita bagaimana cara mendengar? Tuhan berfirman, lalu bagaimana cara kita menjalankan? Tuhan mewahyukan kebenaran, bagaimana kita beriman? Nah, ini merupakan dari aspek manusia, kita bereaksi, kita berespons, kita memberikan sambutan dan sambutan kepada Tuhan. Saudara-saudara, jikalau Tuhan telah memberikan anugerah, memberikan wahyu, memberikan kebenaran, memberikan pernyataan-pernyataan rahasia yang kekal, lalu kita tidak memberikan sambutan, kita tidak berespon kepada Tuhan, bukankah berarti kita tidak lain, kita hanya sama dengan binatang yang lain? Karena binatang dicipta tanpa kemungkinan bisa berespons kepada Tuhan. Tapi manusia berbeda dengan segala makhluk, karena manusia bisa respons kepada Tuhan. Itu sebab barang siapa yang memberikan respons yang sesuai dengan apa yang dipimpin dan dihendaki oleh Tuhan, rohaninya senantiasa maju dan senantiasa bertumbuh terus. Saudara-saudara, Yohanes dan semua rasul di dalam perjanjian baru, nabi-nabi di perjanjian lama, mereka semua mempunyai sikap yang sama, yaitu mempunyai kepekaan untuk mengerti pimpinan Tuhan. Nah, mereka mempunyai juga satu kerelaan untuk respons kepada Tuhan. Saudara-saudara, itu sebab gereja ini, kita telah mengambil keputusan supaya pemberitaan firman Tuhan bukan hanya menyampaikan bahan-bahan akademis, bukan hanya menyalurkan pengetahuan-pengetahuan epistemologis, tetapi sekaligus firman yang melampaui segala aspek daripada epistemologis itu, firman yang melampaui segala pengertian rasional daripada manusia itu, dinyatakan dengan hidup yang didampingi dengan kuasa dari Tuhan. Saudara-saudara, dan itu menjadi satu tanda bagaimana kita mengharap akan satu pendidikan teologis, bagaimana kita mendirikan Reform Institute, bagaimana kita memperjuangkan iman kepercayaan, bagaimana kita berkhotbah. Seorang berkata kepada saya selalu ikut kebaktian di gereja, selalu mendengarkan khotbah, tapi saya mendapatkan banyak pengetahuan melalui firman, tetapi saya tidak merasakan ada kuasa yang bekerja di dalam hidupku. Nah, saudara-saudara, inilah yang dikatakan oleh Paulus di sini, bahwa ini menyatakan anugerahnya dan kuasa besar yang bekerja yang diberikan kepada aku. Aku menjadi pelayanan Injil. Saudara-saudara, kiranya setiap orang yang datang kepada Tuhan bukan hanya datang untuk menerima pengetahuan tentang Tuhan, bukan datang mendapatkan penyaluran pengetahuan dari para hamba Tuhan, tapi sekaligus merasakan ada kuasa besar yang sedang berjalan melalui firman yang diberitakan kepada kita. Ayat ke-8 Paulus di sini mengatakan, saya yang diberikan anugerah dan kuasa besar ini adalah orang yang paling kecil di antara semua orang suci yang begitu banyak itu. Saudara-saudara, di dalam bahasa Tionghoa diterjemahkan lebih kecil daripada yang kecil pun di dalam segala orang suci. Berarti Paulus di sini sadar dia adalah orang yang tidak layak menerima anugerah. Saudara-saudara, orang kalau menerima anugerah lalu take it for granted, orang itu akan berfoya-foya dan akan sembarangan mempergunakan anugerah. Tapi kalau orang itu mengenal, dia menerima anugerah secara tidak layak, dan dia mengenal siapakah dia dibanding dengan Tuhan, baru dia mulai memberikan kemuliaan kepada Tuhan, dan hidupnya penuh dengan syukur. Saudara-saudara, seorang majelis di Surabaya yang sudah meninggal dunia, dia memberikan sesuatu contoh yang baik sekali. Setiap kali kalau dia membesuk orang miskin, dia mengatakan, orang miskin menyuguhkan satu itu gelas teh yang biasa saja, itu lebih berharga dari orang kaya memberikan satu pesta kepada engkau. Itu sebab janganlah engkau pergi membesuk orang lalu sembarangan memperlakukan orang biasa yang miskin. Dia setiap kali kalau disuguhkan teh, dia ambil dan minumnya dengan memberikan perasaan dia sangat menikmati, meskipun teh yang biasa saja. Saudara-saudara sekalian, karena dia mengetahui, dia appreciate manusia, dia menghargai manusia. Apalagi kalau kita menerima anugerah dari Tuhan, saudara-saudara, sebenarnya kita tidak layak, kita tidak boleh. Yang patut kita terima hanyalah hukuman Allah dan keadilan Allah yang tidak terhingga. Yang kita terima dari Tuhan seharusnya adalah binasa
dan neraka. Tetapi kita diberikan berkat, kita diberikan anugerah, biar kita mempunyai kesadaran bahwa kita tidak layak. Orang yang selalu sadar ketidaklayakan menerima anugerah, maka dia akan baik-baik mempergunakan